Bagaimana? Bagaimana, Dek? Lekaslah perairan, pergi lihat Tuhan, lekaslah berkunjung dalam gua. Raja malaikat lahir di rumputan, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembah Yesus Putra. Gembala yang jujur lari berdesakan melihat yang putra dalam gua. Kita beriman, insaf Yesus Tuhan, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembah Yesus Putra. Sinar Allah Bapa maka berkilauan, kini kelihatan bagai bayi. Raja praraja tidur di palungan, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembah Yesus Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, keluarga besar Love Praying Family dimanapun berada, dan keluarga Postulan Kapusin Sibolga. Orang tidak hanya memerlukan makanan saja, tetapi banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup kita selain makanan dan minuman. Ada banyak hal yang kita perlukan itu, misalnya persahabatan, kesetiaan, keakraban, dan lain-lain. Tentu di dalamnya ada kasih yang mengikat kita. Hari ini Yesus memberikan dirinya sebagai roti kehidupan agar kita mengikuti teladan dan semangatnya, memberikan diri demi kebahagiaan bersama. Melalui kelompok doa Love Praying Family, melalui panggilan kita masing-masing, kita juga mau digerakkan oleh kasih, bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh banyak saudara dan saudari kita, dan oleh kita sendiri, bukan hanya sandang dan pangan, tetapi juga kasih, kesetiaan, persahabatan, dan keakraban di antara kita. Itulah yang kita ingin wujudkan dalam tahun 2022 ini. Kita ingin kembali kepada semangat Kristen, kepada semangat persaudaraan, yang juga sangat dijunjung tinggi oleh Paus kita Bapak Fransiskus, yang diinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Asisi. Maka untuk memulai gerakan kasih itu, harus kita mulai dari diri kita yang mau mengasihi Allah dan mau mengasihi sesama kita. Kita sering terbentur tidak melakukan kasih itu karena kelemahan kita dan dosa kita. Maka marilah para saudara-saudariku sekalian, dimanapun berada, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mohon ampun kepadanya, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudariku terkasih, dalam doa kolekta yang akan kita persembahkan ini dan misa ini, kita layak bersyukur atas persalinan anak Tiffany dan baby Abra Brigita Xiao yang telah lahir dengan selamat. Kita bersyukur juga atas semua rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga dokter ini. Kita juga berdoa bagi rahmat kesehatan dan kesembuhan bagi Roger Atien, suami Mei Mei yang sedang sakit. Kita juga berdoa bagi kesembuhan GB Sarida yang berusia 95 tahun. Semoga mereka semua mengalami rahmat belas kasih dan kesembuhan dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami pengasih dan penyayang, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam apabila kami berani saling menaruh cinta kasih. Kami mohon berilah kami daya kekuatan itu, agar dapat hidup rukun dan damai dengan saling membantu, menjaga, dan melindungi. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Allah adalah kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai silik bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan,
Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman, anggota Love Praying Family, dan keluarga besar Postulan Kapusin Sibolga, selamat tahun baru. Tema misa kita pada malam hari ini adalah gerakan kasih. Gerakan kasih. Dan hal itu sesuai dengan pesan Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada Natal tahun 2021 yang mengungkapkan tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hal ini mengingatkan kita untuk saling mengasihi dengan segenap hati dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas melalui tindakan dan bela rasa kita. Dan hal itu sudah tampak mulai dari berdirinya grup doa Love Praying Family ini. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan yang pada awalnya, tetapi mengenyangkan 5.000 orang. Dan sekarang hampir setiap malam kita berdoa berkumpul, kadang-kadang mencapai 140 orang. Kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada Natal menunjukkan kepada kita dan mau mengungkapkan kepada kita serta mengajak kita untuk mencari jalan-jalan yang baik dan kreatif untuk menunjukkan saling mengasihi. Mencari jalan-jalan yang baik dan kreatif. Sebagaimana para gembala yang mencari Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, setelah mendengarkan pesan dari para malaikat yang berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi kepada semua orang yang berkenan kepadanya. Mereka mencari Yesus. Mereka mencari jalan bertemu dengan Yesus. Demikian juga ketiga raja dari timur yang kita rayakan pada pesta Epifani. Mereka juga mencari jalan kreatif untuk bertemu dengan Yesus. Mereka mempersembahkan apa yang ada pada mereka, kekayaan mereka. Dan kita, apa yang bisa kita persembahkan kepada Yesus? Santo Fransiskus Assisi mengatakan, segala sesuatu harus kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu yang baik yang kita punya. Kita hanya memiliki cacat celah dan dosa. Segala kebaikan itu yang kita terima berasal dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pandemi virus corona menyadarkan kita bahwa kita semua adalah saudara dan saudari yang sedang berada dalam satu perahu dunia yang sedang menghadapi badai COVID-19, badai COVID-19. Oleh sebab itu, kita sebagai satu persaudaraan dunia yang besar, ternyata pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita, ternyata saya dan Anda sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara-saudari sekalian, berada di dunia yang sama. Hal ini menyadarkan kita agar kita berbela rasa dan mencari cara jalan-jalan kreatif untuk mengasihi sesama kita. Kita sekarang semakin mengerti bahwa sudah 2 kali atau 2 tahun kita merayakan Natal dalam situasi yang mencekam. Kita mengerti bahwa ternyata Indonesia tidak bisa dipisahkan dari negara-negara lain. Keluarga A tidak bisa dipisahkan dari keluarga-keluarga yang lain. Pribadi yang satu tidak bisa lepas dari pribadi yang lain. Ternyata virus pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Kita tidak boleh saling mengatakan bahwa saya tidak memerlukan engkau di dalam hidupku. Saudara-saudariku yang terkasih, gerakan kasih yang menjadi tema dari misa kita pada malam hari ini adalah juga bahwa kita juga tergerak oleh belas kasih. Sama seperti Yesus dalam Injil hari ini. Melihat begitu banyak orang yang mengikuti dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan belas kasih itulah yang akan menyadarkan kita, menghadirkan kita dalam rasa persaudaraan. Karena tidak ada persaudaraan tanpa ada gerakan kasih di dalamnya. Saudara-saudariku yang terkasih anggota Love Praying Family, pasti sudah begitu banyak kasih yang Bapak Ibu taburkan dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena apa yang diberikan oleh tangan kanan tak perlu diketahui oleh tangan kiri. Apa yang kita berikan kebaikan kepada orang lain tidak perlu kita canangkan dari atas menara. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita buat. Tuhan mengerti apa yang Bapak Ibu lakukan. Terima kasih atas cintamu sekalian kepada saudara-saudarimu yang menderita di sekitar Anda, dimanapun saudara-saudari berada. Gerakan kasih yang Bapak Ibu lakukan, saudara-saudari di dalam anggota Love Praying Family ini, entah dimanapun berada, Allah tidak pernah tidur. Dia tidak menutup mata kepada gerakan kasih yang kita miliki. Sedikit banyaknya apa yang kita buat bagi orang lain, Allah memperhitungkannya. Yesus mengatakan, 1 helai saja dari rambut kepalamu tidak pernah luput dari hitungan Allah. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, tahun baru ini, tahun 2022 ini, mengajak kita kembali, mari saling mengasihi, saling mempedulikan. Dan ternyata kita semakin mengerti bahwa kehidupan ini tidak hanya dapat diwarnai oleh materi semata, tetapi juga oleh kasih setia, persaudaraan, persahabatan, penerimaan, cinta kasih. Itu yang akan membuat seseorang bisa hidup bertahan dan bahagia.
Saudara-saudariku yang terkasih, mari membuka hati dan budi kita, mata batin kita, pertama-tama untuk gerakan kasih Allah yang mengasihi kita. Dia yang pertama mencintai kita. Bila kita merasakan cintanya dalam hati kita, maka cinta yang ada dalam hati kita itu kita bagikan kepada orang lain. Kita menjadi saluran kasih kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti Yesus dalam Injil hari ini mengatakan kepada kita, kamu harus memberi mereka makan. Kita yang harus bertindak, kita harus bergerak, kita harus memberikan sesuatu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan kita. Dan dalam bacaan pertama tadi sangat jelas dikatakan, bahwa hanya bila kita menaruh cinta kasih di antara kita, Allah hadir di antara kita. Karena Allah adalah kasih. Allah itu tampak dalam perbuatan kasih kita. Allah itu tampak dalam gerakan kasih yang kita lakukan. Sebab di mana ada cinta kasih, di sana hadirlah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Perjuangan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin di tahun 2021 ada yang sakit, ada anggota keluarganya yang meninggal, ada yang perusahaannya mungkin bangkrut, atau ada keluarga yang retak di tahun 2021, maka mari kita optimis di tahun 2022 ini. Allah menyediakan yang terbaik bagi kita, asalkan kita juga terbuka untuk kasih-Nya dan mau bergerak dengan kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, malam hari ini kami anggota keluarga besar Love Praying Family bersama saudara-saudara postulan yang meniti panggilan menuju hidup membiara dan hidup imamat Kapusin. Kami menyampaikan doa-doa pengharapan kami kepadamu. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Aba, ya Bapa, kami di surga. Ya Aba, ya Bapa kami di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud menyembah dan sungguh bersyukur kepadamu atas nafas kehidupan, berkat, bimbingan, dan penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia sampai dengan saat ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di bumi Indonesia bersama-sama. Terima kasih atas Presiden beserta semua menteri dalam kabinet dan semua penjabat daerah di seluruh pelosok Indonesia yang telah Engkau pilih dan berkarya bagi bangsa Indonesia dan atas semua anugerah lainnya. Sekarang Tuhan, kami membutuhkan Engkau selamanya. Jangan pernah tinggalkan kami. Ampunilah segala dosa kami dan bangsa Indonesia. Berbelas kasihlah dan peluklah bangsa dan negara Indonesia. Tudungilah Indonesia dengan perlindungan kasih-Mu. Sembuhkanlah Indonesia dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh dan mental. Bantulah Indonesia untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk gereja dan Bapak Paus Fransiskus. Allah Bapa, terima kasih atas perlindungan dan berkat-Mu atas seluruh gereja dan juga untuk Bapak Paus Fransiskus, para imam, biarawan, biarawati, para misionaris awam di seluruh dunia. Kami bersyukur Engkau
melindungi gerejamu dari berbagai tantangan perubahan zaman. Tiap saat kondisi tidak semakin mudah. Setiap hari peperangan kami melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara semakin berat. Banyak yang tidak mampu bertahan dan jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami ya Tuhan, karena segala kemalasan, kerapuhan, dan ketidaktaatan kami kepadamu, sehingga banyak dari anggota gerejamu yang kehilangan iman dan terhilang. Kami butuh anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, pengudusan-Mu, untuk memampukan kami bangkit dari segala kemalasan dan dosa-dosa pemberontakan kami. Baharuilah gerejamu dengan hati yang lemah lembut dan taat, sehingga kami dapat menjalankan fungsi kami sebagai duta-duta kerajaan-Mu yang kudus dan mampu bertahan sampai akhir dengan setia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga Love Playing Family. Ya Bapa, pandanglah kami semua yang berkumpul dalam persekutuan Love Playing Family ini. Terima kasih untuk semua pelopor yang Tuhan gerakkan untuk memulai persekutuan doa ini. Terima kasih untuk semua orang yang bergabung, memberi sumbangsi berupa waktu, talenta, materi, keterampilan, dan sebagainya. Terima kasih untuk para pendoa syafaat yang setia berdoa pagi, sore, dan malam. Terima kasih atas suara dan kemampuan untuk berdoa. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia Tuhan bagi kami dan keluarga besar kami sekalian. Terima kasih untuk semua mukjizat kesembuhan dan tanda-tanda heran yang Tuhan adakan di antara kami dan keluarga kami. Semoga kami semua tidak menjadi letih lesu, tetapi bahalulilah semangat kami hari demi hari dengan cinta dan kesetiaan yang kuat, supaya kami boleh terus ada di hadapan-Mu dan menjadi saluran kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang sedang sakit dan menderita, kami berdoa untuk semua anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan semua orang yang sedang sakit dan menderita. Kami bawa mereka ke hadapan-Mu ya Bapa. Berbelas kasihilah, dan sekiranya Tuhan mau, maka Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Bersabdalah saja ya Bapa, maka mereka akan sembuh. Kami mempersembahkan hati kami, cinta kami, semua kelemahan dan kerapuhan kami kepadamu. Sempurnakanlah dengan cinta-Mu yang ajaib, memulihkan dan menyembuhkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur Tuhan atas persalinan Tiffany dan bayi Yavra Brigita Siau. Terima kasih atas berkat-Mu lewat kehadiran baby ini. Semoga dengan kehadirannya, keluarga ini semakin merasakan berkat penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Kami mohon. Berilah kesehatan ya Tuhan bagi Roger Atien. Semoga rahmat belas kasih-Mu memberikan dia kekuatan dan semua obat yang dipergunakan serta perawatan para dokter memberikan dia kelegaan dan kesembuhan. Kami mohon. Berikanlah juga rahmat kesembuhan bagi Jibi Sarida. Semoga pada usia senja ini dia tetap mengalami penyertaan-Mu dan mengalami kesembuhan karena belas kasih-Mu. Kami mohon. Mari sejenak menyampaikan doa permohonan dalam hati kita.
Allah Bapa yang Maha Baik, semoga tahun 2022 ini semangat kami dikobarkan kembali, kehidupan kami dipulihkan kembali, dan kami mau bersaudara satu sama lain, menunjukkan cinta kasih dan dukungan satu sama lain, sehingga gerakan belas kasih di hati kami semakin nyata dalam hidup kami setiap hari, secara khusus di antara kami, anggota Love Praying Family. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami wujudkan kepadamu di awal tahun 2022 ini. Kabulkanlah bagi kami demi kebaikan kami. Kami muliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan. Persembahan pada bakti 349 kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Marilah Tuhan datang kepadanya, Yesus penebus yang tidur di sana. Bawalah serta yang dapat kau beri, semoga Yesus berkenan di hati. Olehkah Yesus apa yang kau minta, akan ku coba mencari yang ada. Janganlah cemas kawanmu di sini, segala pintar kan ku bawa nanti. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber iman kepercayaan kami, terimalah kiranya iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen Ekaristi, sebab dialah putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama
Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Tuaman, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fransiskus dan Santa Clara, Santo Yohanes Paulus II dan Santa Faustina, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa.
Tuhan dan Allah kami, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar kurnia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bernyanyi pada waktu 406. Mari kita puji Kristus, Sang Penebus dunia, yang sudah kurbankan diri, agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Pada malam yang terakhir, lahir hukum yang baru. Hendaknyalah saling cinta, tak cintaku padamu, karena kasih padamu, ku kurbankan hidupku. Sakramen yang malu, tanda cinta kasih-Nya, dalam rupa roti anggur, Kristus berikan diri-Nya, supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Si Yesus roti yang hidup, kurnia Allah Bapa, bekal kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kristus santapan umat-Nya, penggalang persatuan. Kita sembah sujud Kristus dalam sakramen kudus, peringatan penuh syukur akan kurban salib-Nya. Allah Bapa dan Roh Kudus, pujaan kita juga. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah meninggalkan kenangan akan kesengsaraan-Mu dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Allah yang tersamar dalam rupa roti yang hadir di hadapan kami dalam sakramen Ekaristi, kami mempersembahkan kepadamu semua anggota keluarga Love Praying Family, anak-anak serta siapapun yang mereka cintai, dan kami semua yang berkumpul pada malam hari ini. Di tempat ini di Postulat Kapusin, dan juga saudara-saudari kami yang berada di tempat yang jauh dari kami. Kami dipersatukan dalam perjamuan Ekaristi yang sama. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam sakramen Ekaristi ini. Engkau hadir di hadapan kami lewat rupa roti. Berkatilah semua kami yang hadir pada malam hari ini. Sembuhkan penyakit dari tubuh kami. Kuatkan pengharapan kami yang lemah. Kobarkan cinta kasih kami. Demi Yesus Kristus, Putramu yang hadir di tengah-tengah kami dalam sakramen Ekaristi ini. Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita menerima berkat Tuhan lewat sakramen Maha Kudus. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Nomor 352. Mari kita hening sejenak memandang Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Serahkanlah seluruh hidupmu, keluargamu kepada Yesus yang hadir dalam sakramen yang Maha Kudus ini. Tuhan Yesus memberkatimu sekalian. (352) Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhakannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Putra Tunggal diutusnya, membebaskan kita, wafat bagi kita, namun
bangkit pula hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Pace bene. Shalom, terima kasih semuanya anggota Love Praying Family dimanapun berada. Kami keluarga besar Postulan Kapusin Sibolga mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita semakin sehat, berbahagia, sukses dalam segala pekerjaan, disehatkan yang sakit, dan juga bagi saudara-saudara kami yang sudah tua, diberikan juga umur yang panjang dan kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Pastor Niko yang telah mempersembahkan pembukaan Ekaristi tahun 2022. Terima